sebentar lagi. Nah, ini udah diaktifin teh? Udah, kayak Udah. terima kasih. Yuk langsung aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Coba-coba. Sebelum itu kenalin diri dulu, terus biasanya nih kegiatannya selain sebagai guru ngaji nih ngapain nih? Hmm, nah, perkenalkan saya Sulaiman gitu. Ya, sehari-hari saya mungkin kalau malam biasa ngajar ngaji, dan untuk sekarang sambil apa namanya ya, kegiatan sehari-hari mungkin dari ini sebagai konten kreator, aktif di TikTok, kemudian di YouTube. Ya mungkin itu dari itu dulu. Ya, apa namanya, kegiatan lainnya mungkin ya kayak nganter sekolah, terus juga kadang eh, ya diskusi sama teman-teman. Soalnya untuk ini apa namanya, kegiatan-kegiatan kampus kan emang udah selesai, mungkin kayak nunggu wisuda aja, kegiatan-kegiatan lain. Mungkin itu aja sih yang bisa di. Oke, oke, oke. Kita langsung aja ya. Iya. Kita kali ini akan membahas tentang mahjab. Coba jelasin dong, karena saya tidak mengerti ini ya. Mahjab itu yang kayak gimana sih gitu? Hmm, mohon maaf nih sebelumnya ya. Kalau tentang bertanya tentang madhab, emang saya juga background pesantren. Cuman kalau untuk mengetahui tentang madhab lebih luas, mohon maaf jika penjelasannya agak sedikit kurang ataupun gak terlalu dimengerti dan juga gak terlalu jelas banget. Soalnya kan di pondok pesantren, kalau saya kan emang basicnya itu di pesantren salep itu, emang biasanya mayoritas pesantren salep itu ya mengikuti madhabnya, mayoritas ini mah Imam Syafi'i kalau di madhab kalau di pesantren-pesantren salaf ataupun lebih ke modern juga sama sih, lebih ke Imam Syafi'i, tapi nggak tahu sih, nggak semua di daerah Jawa Barat, cuman mayoritas itu ya Imam Syafi'i. Jadi kalau terkait madhab-madhab lain mungkin belum terlalu mendalami dan juga belum belajar terlalu dalam kalau di pesantren terkait tentang empat madhab itu. Tapi ya insya Allah sedikit tahulah tentang madhab gitu, walaupun nggak seberapa. Yang pertama, madhab. Nah, kalau diartikan madhab ini, kalau kita berbicara nausorob, kita diartikan dulu secara kata ya teh. Madhab ini kan asal katanya dhahaba, dalam bahasa Arab itu asal kata. Kalau ilmu nausorob itu jadi setiap kalimat itu pasti ada asal katanya. Nah, madhab-madhab ini asal katanya dhahaba yadhabu, jadi bisa diartikan sebagai apa ya, pergi pergi atau jalan yang sudah dilalui secara bahasa. Kalau secara istilah dalam konteks agama, madhab ini apa ya, bisa diartikan ini juga suatu aliran pemikiran, suatu aliran pemikiran dalam Islam yang dikemukakan oleh ulama zaman dulu gitu pada masanya untuk memahami Al-Quran dan juga hadis. Nah, yang kemudian ini tuh menjadi apa namanya, pedoman gitu, pedoman bagi pengikutnya. Mungkin itu madhab, pengertian madhab dalam konteks agama Islam. Dan juga madhab ini kan yang kita ketahui di Indonesia, ya di seluruh dunia, bukan di Indonesia aja sih. Madhab itu kan ada empat. Nah, yang saya ketahui empat madhab. Yang pertama itu ada empat madhab yang paling tua nih saya yang ketahui. Yang pertama itu madhab madhab Hanafi. Nah, madhab Hanafi ini pencetusnya dinisbahkan ya, nisbahnya atau pencetusnya itu kan Imam Abu Hanifah. Imam Hanifah itu yang pertama itu Imam Hanafi. Kemudian yang kedua kalau nggak salah itu Imam Malik. Jadi runtutannya yang paling tua itu madhab Imam Hanafi, kemudian Imam Malik, kemudian juga yang ketiga ini Imam Syafi'i. Nah, yang ini Syafi'i. Nah, yang keempat baru Imam Hambali. Nah, itu jadi empat madhab. Nah, mungkin dalam ininya apa namanya? Apa deh, dalam perbedaannya mungkin itu udah hal wajar. Empat madhab ini berbeda pendapat. Mungkin yang pertama emang dari segi tahunnya aja itu kan udah berbeda antara madhab satu dengan madhab dua. Contoh kalau nggak salah madhab Hanafi itu kan Imam Hanafi itu wafat sekitar tahun 150 Hijriahan. Kemudian di bawahnya itu ada Imam Malik itu wafat sekitar tahun 170-an. Jadi kisaran antara madhab satu ke madhab dua itu ya kisaran bisa sampai 20 sampai 30 tahun. Dan mungkin perbedaan itu yang latar belakangnya adanya perbedaan ya mungkin dari segi budaya, bertambahnya tahun, jadi pengambilan hukum, kemudian juga
Ya iya tuh pengambilan hukumnya berbeda, tapi ya tujuannya intinya sama. Kayak misalkan kita tahu hasil 10 itu bukan hanya 5 tambah 5 aja, bisa 7 sampai tambah 3 juga. Jadi empat madhab ini sebenarnya berbeda, cuman ya intinya tujuannya sama. Nah, dalam konteks ini contohnya yang saya tahu gitu, dalam konteks ibadah sebenarnya bukan ibadah aja kayak haji dan lainnya, bukan sholat. Nah, yang saya aja mungkin dalam konteks ibadah, contohnya aja di empat madhab ini kayak di kunut nih. Kalau di kunut yang pertama, Imam Syafi'i itu kalau ikut di amal ibadah, Imam Syafi'i itu menganjurkan kunut dalam sholat, itu dianjurkan kalau Imam Syafi'i, dan dilakukan itu ketika sholat subuh rakaat kedua setelah ruku. Jadi ketika sami Allahu liman hamidah, itu Imam Syafi'i. Nah yang kedua, kalau Imam Malik, kunut itu sama dianjurkan, cuma kalau Imam ini dilaksanakan itu sama pada rakaat kedua tapi sebelum ruku, jadi setelah. Contoh baca surat Qul huwallahu ahad Allahu samad lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Nah, baru membaca kunut. Nah, itu kalau Imam Maliki baca kunut sama juga kayak Imam Syafi'i, tetapi apa namanya bacaannya beda, membacanya beda ketika setelah ruku. Kalau Imam Malik baca buku. Jadi setelah baca surat. Nah, yang ketiga Imam Malik, sisanya Imam Hanafi sama Imam Hambali itu apa namanya tidak menganjurkan untuk membaca tadi apa namanya. Nah, itu dari segi maya ibadah. Lagi kayak membaca ininya apa namanya yang saya ketahui, Bismillah, membaca Bismillah. Kalau Imam Hanafi itu sholat itu tidak membaca Bismillah karena beranggapan di awal itu ya suratnya itu ya alhamdulillah alamin. Nah itu kalau Imam Hanafi. Kalau Imam Malik biasanya itu yang emang Imam Malik itu dulu itu kayak pengambilan hukumnya menyesuaikan budaya Mekah, budaya Madinah. Jadi kalau sholat Madinah itu membaca al-fatihah itu dibaca Bismillahnya itu bisa kan, nah samar Bismillahirrahmanirrahim langsung alhamdulillah, jadi nggak dikaskan. Nah kalau Syafi'i membaca Bismillah itu ya dikaskan al-fatihah, jadi puntanya alhamdulillah. Nah itu Imam Syafi'i. Kalau imam yang terakhir Imam Hambali sama seperti Imam Hanafi, jadi nggak membaca al-fatihah. Nah mungkin itu dalam konteks apa namanya membaca Bismillah, mungkin itu dari apa namanya dari empat madhab ini, mungkin itu. Dan untuk apa namanya tadi, kalau bedanya mungkin tadi yang latar belakangi perbedaan, yang mungkin tadi dari segi tahun perkembangan zaman dan juga prinsip-prinsip yang dipegang masing-masing madhab ini, sebenarnya sama sih kayak Imam ini kan, Imam Syafi'i juga berguru ke Imam Malik, cuman kan jaraknya beda sehingga pengambilan hukumnya itu juga berbeda. Walaupun berbeda, tetap empat hal ini menyarankan kita saling menghormati. Contohnya aja dulu pernah ngaji gitu, kalau misalkan ini Imam Malik punya nih, tiba-tiba jalan ke mana, ke Kufah, sholat di tempat Imam Syafi'i. Walau Maliki itu membaca sebelum ruku, tapi ketika muridnya sholat Imam Syafi'i tetap harus menghormati Imam Syafi'i. Jadi ikutan yang ada di situ, jadi saling menghormati, tidak adanya perbedaan. Mungkin dulu yang saya ketahui, maaf kalau penjelasannya kurang kita soalnya belum terlalu ini. Jadi terus ini apa ya kemarin itu kita mau bahas lagi tuh Oh yang itu yang ini ya Mbak, para pengikutnya ya itu takut itu bagaimana? Nah sebenarnya Iya. Ada yang ikut doang kan Oke. biasa. Sebenarnya mungkin yang adalah kayak tadi taklid dan ittiba. Ini kan bukan saya layarnya yang besarnya Emon kan bukan Sulaiman kan bukan saya, ini layarnya mukanya. Teno. Wah kebalik dari tadi tuh. Wah, bagus ya ini Waduh, dibalik. gimana ini? Balik dulu. Enggak apa-apa dibalik saya. Gimana? Cara baliknya gimana ya? Cara baliknya gimana ya? Dibalikin tuh. Ini Ya udah, hadiahnya diperbesar gambar. udah. Aman. Aman. Coba sebelum dari pesan kemarin kita bahas kan selama dari pondok pesantren di pondok pesantren sih gitu. Pondok pesantren Darus Subang. Nah sekarang kita bahas lagi kepada pengikutnya. Mas Jadi kan ada 3 ya. Gimana itu Kak? Oh iya. Sebenarnya arti ikut tadi sebenarnya yang 3 ya, satunya itu ya artinya pengikut. Oh, halo, cek kedengaran. Halo, ini gangguan kedengaran.
potong-potong. Aman-aman coba. Iya, yang bentuknya terus Sekarang udah enggak. aman-aman. Sudah, Nah, sudah. tadi ya terkait madhab, kemudian terkait ittiba, kemudian juga ada taklid ya, dan juga yang terakhir taklid. Nah, kita berbicara ittiba ya. Ittiba itu kan berasal dari kata bahasa Arab. Ittiba itu kata tabi'un, ittibaan. Jadi ittiba itu ya artinya pengikut. Ittiba itu pengikut artinya. Nah, yang membedakan antara ittiba dan juga taklid, kalau ittiba ini secara mengikuti ya, secara bahasa itu ittiba itu ya mengikutnya. Nah, kalau dalam ini ya, ataupun ini cara ininya lebih gampang ikut ataupun juga seorang ustaz atau tokoh agama ya, yang mana itu paham tentang tersebut, tentang tersebut gitu, mengikuti saja kiranya, ataupun ya, atau gitu, ulama ataupun tokoh kita tahu dalilnya itu yang namanya. Jadi kita melakukan sesuai yang Rasulullah SAW. Kita apa yang dikatakan Rasulullah ini. Nah, itu Imam A tidak hanya mengikuti saja, tapi kita itu paham tentang apa yang kita udah bahwasanya kitab Syafi'ah, bahwasanya kitab Syafi'ah itu menjelaskan nih bahwasanya Al-Fatihah itu termasuk rukun sholat, itu wajib membaca Al-Fatihah. Kemudian juga apalagi eh, ketika takbir nih, ketika takbir kita tahu di kitab ini kita udah belajar kita Bulughul Maram bahwasanya ya sholat tuh ketika apa namanya, ketika sholat itu ya dia dengan takbiratul ihram, kemudian juga baca al-fatihah. Sholat itu kita tahu di dasarnya atau dalil atau itu. Nah itu nanti teh, kita itu tahu, jadi mengikuti seseorang untuk yang dimana kita itu tahu dasar-dasarnya atau nya kemudian yang kedua tadi nih, baru tahu itiba. Kalau taklid itu sama sederhana, taklid itu artinya secara bahasa itu ya mengikuti juga meniru, mengikuti atau meniru. Kalau beda dengan itu, kalau taklid itu kita mengikuti atau tapi nah tapi kalau langsung kita dari itu kita namanya coba kita si ini ya kita tidak maksudnya tentang kita mengikuti tanpa ikut-ikutan gitu ya. Namun dalam ini apa namanya, dalam kehidupan kita sehari ya seorang cari yang baik dari ulama terkait dengan tahu karena kita pun tadi udah cek ini kok semoga ini ya namanya udah tadi Taklid aja sih satu ittiba taklid. ya tadi dengan penjelasan tentang taklid Udah yang ngikutin yang kita apa gitu kan, nggak saya biasa saat suaranya agak potong. Suaranya Tainonya live potong-potong di sini. Kayaknya jaringan saya juga kayak pakai Telkomsel sih ini. oh iya iya kayaknya bentar ya, ya, Yang muslim yang juga, tapi itu taklid itu ya beban yang diberikan pada kita gitu, kayak sholat saat haji bagi yang mampu itu ini taklid yang dinamakan orang atau karena kewajiban.
Orang sudah balik, berakal itu orang yang Iya. sudah itu orang yang sudah kalah. Hukumnya namanya taklif. Jadi beban yang diwajibkan kepada sesuatu. Taklif itu pengertiannya bebankan kepada seorang muslim kayak sholat Ya. kepada seorang muslim itu udah. Mm-mm. Itu gangguan lagi kayaknya. Iya kayaknya ini mukanya apa namanya? Buruk ya. Gua mah nggak suara gitu. Terus Ya mungkin penjelasan ya, walaupun iya. Gimana? wajib dia tidak putih. Ya. Iya kalau semua semua umat muslim walaupun dia tidak apa namanya bermadzhab ya tetap kena kewajiban. Iya. Alhamdulillah mengerti tadi. Ya mohon maaf kalau penjelasannya kurang jelas dan juga terlalu